Bismillahirrahmanirrahim. Larwahi walidina wa walidikum wa muallimina muallimikum wa syekhina masyaikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Basri Alawi wa arwahi walidayya zawjati wa ya Abdullah wal asadid alladzina yuallimuna dzal fan wa sab'a wa ashabil kutub al durusah Syekh Az-Zarnuji wa Syekh Ibrahim bin Ismail wa mutarjimi hadzal kitab wa usulihim wa furuhim inna Allah darajatin fil jannah wa barakatihim wa anwarihim wa uluna fa'adin fid din wa din al-akhirah yaftah qulubana wa qulub auladina futuhal arifin wal awliya sholihin wal amilin wallahu yarzuqna wa iyyahum uluman nafi'ah wa ziyaratal haramain wa ziyaratal qabri nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan duna ta'abin wala hamin wala talakhalqi bisababi wala tadhakkurin wala tadabburin fi tafsili mudawasyan wa ayyamal muslimina jami'an birrahmatifirah wa yakhtim lana wa lam bil imani ma'tul afiyah wa ila arwahim masisina li hadzal mahad wal muallimin wa ta'allimina fi hadzal mahad wal muta'alliqina bi hadzal mahad wa usulihim wa furuhim wa dhahla jama'in wa ada ma nawa salafus sallallahu wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam kiram al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibuka, tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yuqifu bidayatas sabqi ala yaumil arbi'a wa kana yarwi fi dhalika hadithan wa yastadillu bihi wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifata wa kana yarwil hadis an ustadhihi asy-syaikhil imam al-ajalli Kiwamiddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullah. Wa sami'tu mimman athiqu bihi anna syekha Yusuf al-Hamdani rahimahullah kana yukifu kulla amalin minal khairi ala yaumil arbi'a wa hadha li'anna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi an-nur wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kuffar fayakunu mubarakan lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fidaraini amin. Faslun utawi iki iku fasal. Ini kita mulai bab baru ya. Fi bidayatis sabqi ing dalem mulai belajar. Wa qadrihi lan ukurane wa tartibihi lan
urutane sabek. Jadi sabeki ini diterjemahkan sebagai belajar, ngaji. Jadi orang itu harus tahu caranya, kapan dia harus mulai. Buku ini, kitab Ta'lim ini luar biasa. Sampai kita diajari yang bagus itu mulai ngaji itu kapan? Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji itu mulai hari apa? Itu saking pentingnya, sehingga kita mulainya tidak sembarangan. Apa tidak boleh mulai sembarangan? Ya boleh, uang ibadah. Tapi biasanya keberhasilannya itu loh, ya, itu kurang. Sama dengan apa? Sama dengan yang dialami oleh Imam Al-Bukhari, ya. Di kitab ini dijelaskan, Imam Al-Bukhari itu mempunyai kitab namanya yang terkenal. Kitabnya banyak. Salah satunya yaitu Al-Jami'us Sahih, ya. Kitab Sahih Bukhari. Jadi kumpulan hadis-hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang urutannya nomor 1, ya. Kalau Quran itu tidak ada Quran sahih sama tidak sahih. Karena apa? Karena Quran itu harus mutawatir. Ngerti mutawatir? Mutawatir itu sesuatu yang diterima, diriwayatkan oleh satu kelompok dari kelompok yang lain, dan kelompok ini tidak mungkin berbohong. Jadi kalau Quran itu yang meriwayatkan itu harus apa? Misalkan ayat, apa betul Alhamdulillahirabbil alamin? Ya. Nah, itu siapa yang menyatakan ini? Oh, saya dapat dari seorang ini. Lah dia dapat dari mana? Dia dapat dari mana? Dia dapat dari mana? Sampai kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, memperoleh ilmunya itu harus apa? Jamun, sekelompok orang. Berapa? Ada yang mengatakan minimal 10 orang. Ngerti minimal 10 orang? Gini loh ya, contohnya saya ngajar siapa? 1 orang. Terus dia keluar. Tadi itu Gus Nafi ngomong seperti ini, seperti ini. Saksinya siapa? Saya dan dia toh, ya kan? Sehingga bisa saja saya berbohong. Saya tidak ngajar begitu kok. Ya, bisa saja saya berbohong, bisa juga dia berbohong. Kenapa? Satu, paham? Tapi kalau satu ngajar seorang banyak seperti ini, paham ya? Kan nanti bisa di cross check. Apa betul tadi ngomong seperti itu? Nah, tanya aja. Kalau semuanya menyatakan oh ya betul, berarti kan betul. Sehingga tidak mungkin untuk diselewengkan. Kenapa? Yang terima itu banyak orang. Lah itu Quran itu seperti itu. Rasulullah diterima banyak orang. Yang terima apa? Bukan satu sahabat, tapi banyak sahabat. Turun Al-Fatihah, Rasulullah mengatakan baru saja turun Al-Fatihah. Nah, Rasulullah bicaranya kepada siapa? Banyak orang, bukan hanya kepada apa? Satu orang. Lah nanti banyak orang ini juga apa? Ngajarkannya tidak kepada satu orang, banyak orang lagi. Bahasa modernnya itu mudah di cross check, ya. Mudah apa? Di cross check. Karena apa? Yang nyampaikan banyak, yang menerima juga apa? Tapi kalau hadis kan tidak. Zaman sering siapa? Hanya Siti Aisyah saja. Ya. Terus gimana cross checknya? Ya kalau Siti Aisyah itu betul. Lah kalau berbohong bagaimana? Oh tidak ada saksinya, ya kan? Mau tanya kepada Rasulullah, Rasulullah sudah wafat. Nah, terus tanya ke siapa? Nah, oleh karena itu maka apa? Karena cuma satu orang, maka apa? Maka diteliti betul orangnya ini pembohong apa tidak. Nah, begitu. Ya. Terus yang kedua, orangnya ini apa? Otaknya dedel atau tidak, ya.
Ngerti dedel? Dia itu cerdas apa enggak? Lah kalau dia, saya meriwayatkan hadis dari Rasulullah tapi enggak cerdas, berarti kan bisa-bisa orang itu apa? Ngawur ya. Ngerti ngawur? Contohnya apa? Ya sampean dan saya ini. Saya dan sampean ini termasuk orang-orang yang tidak cerdas. Tidak bisa satu kali dengar langsung hafal. Kalau enggak percaya ya, ini satu baris ini, seret ya, satu baris ini. Saya ngomong ke pojok sana, bisik, membisikkan sesuatu. Terus saya suruhkan bisikkan terus ini. Kira-kira dari sini tetap atau beda? Pasti beda. Karena apa? Keterbatasan hafalan. Ini manusia zaman sekarang seperti itu, ya. Manusia zaman sekarang seperti itu. Zaman dulu cerdas-cerdas, satu kali dengar langsung hafal sudah. Sehingga apa? Sini ngomong A sampai sini erut ya tetap apa? Lah ini diteliti sama Imam siapa? Bukhari ini. Dia menerima hadis dari sini. Saya coba dia cerdas apa enggak? Oh, cerdas. Yang kedua setelah cerdas itu apa? Pembohong apa? Tidak. Kalau bang dia cerdas dan tidak pembohong, maka apa? Berarti pantas dia. Jadi kalau misalkan ada hadis kok dari itu kok apa namanya? Ada satu gitu yang orangnya soleh, orangnya tidak pernah bohong, tapi rada gak cerdas, langsung turun derajatnya. Dan itu Imam Bukhari tidak mau. Kenapa? Karena ini hadis itu apa? Satu orang sehingga apa? Susah cross checknya, ya kan? Nah, kalau dia kali kita tidak tahu gimana cara ngeceknya. Ya, nah, seperti itu. Lah itu namanya apa? Ilmu riwayat itu seperti itu. Lah kalau Quran tidak boleh. Quran tidak boleh diriwayatkan oleh satu orang. Harus apa? Kelompok sehingga apa? Gampang crossnya. Karena itu Quran itu semuanya sama. Lah hadis yang paling hebat itu siapa? Hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari. Dulu sudah saya ceritakan untuk ngetes apakah dia jujur sampai tidak, yang orang punya kuda itu, ya kan? Sampai dia berbohong kepada kuda langsung coret, berarti dia pembohong. Ya, karena apa? Ini untuk urusan Rasulullah, saya harus cari yang jujur-jujur. Dia pembohong ya. Padahal yang dibohongi siapa? Kuda. Apalagi dibohongi manusia, tambah tidak masuk. Lah Imam Bukhari dulu bukan imam hadis, di sini ceritakan. Tapi terus dia musyawarah kepada gurunya. Guru, saya yang enak itu belajar apa? Nah, sama juga begitu ya. Saya yang enak itu belajar apa? Di sini ceritakan. Jadi untuk urusan ilmu, cobalah musyawarah kepada gurunya. Kalau bisa minta gurunya istikharah. Habis ini saya belajar apa? Ya, habis ini saya belajar apa? Imam Bukhari akhirnya apa? Belajar. Ya. Belajar apa? Sudah, kamu tidak usah belajar ini. Kamu sekarang belajar hadis. Akhirnya Imam Bukhari belajar hadis dan menjadi ulama hadis yang terpandang. Ya. Jadi kitab hadisnya nomor 1. Pertama itu apa? Al-Qur'an. Nomor 2 hadis Rasulullah. Lah hadis Rasulullah nomor 1, hadisnya Imam. Sehingga ada yang mengatakan kalau zaman belajar Abi Jamrah bisa dikatakan kualitas hadisnya Imam Bukhari itu di bawahnya Al-Qur'an. Tapi ya tidak seperti itu, Al-Qur'an kalamullah ya. Karena apa? Hadis yang nomor 1 hadisnya Imam Bukhari. Di kitab Abi Jamrah kan katakan seperti itu. Sangat. Lah itu karena apa? Berkat dia menuruti petunjuknya apa? Guru. Lah untuk mencapai itu otomatis tidak gampang. Belajar. Setelah belajar diuji. Bayangkan, setelah belajar diuji. Jadi hadis itu kan tidak seperti yang kita baca itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, tidak boleh seperti itu. Hadis yang sesungguhnya itu apa? Imam Bukhari memperoleh dari mana? Dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada misalkan sahabat Abu Hurairah. Lah gurunya ini
Diteliti orangnya cerdas apa tidak, cerdas. Sampai kepada siapa? Kalau sahabat semuanya udhulur riwayah, semuanya riwayatnya apa? Adil, tidak boleh dibahas. Tapi yang dibahas boleh apa? Tabiin sampai ke Imam Bukhari. Dan itu tidak boleh ngomong. Nah, sekarang kita kan hadis saja dari annya aja tidak hafal. Malah kita ngaku pinter ya ngawur ya. Kita hanya tahu apa? Innamal a'malu binniyat, sak munut tok, sampai habis tidak tahu. Terus kita tanya, dari siapa itu? Tidak tahu. Padahal cuma satu tok, dari apa? Sahabat Umar bin Khattab. Dari situ aja tidak tahu. Apalagi kalau dari Imam Bukhari sampai ke situ tidak tahu. Lah Imam Bukhari tahu, ya kan? Tahu. Lah suatu saat beliau sudah terkenal sebagai ulama hadis, tapi masih tengah-tengah. Suatu saat masuk kalau tidak salah ke kota Baghdad. Sama ulama Baghdad, wah jangan-jangan kamu itu ngaku-ngaku 10 ulama paling hadis. Jadi kalau sekarang itu orang ngaku pinter, se-Indonesia saya paling pinter, goleki 10 orang ini apa? Menguji Imam Bukhari. Satu ulama menguji 10 pertanyaan. Ya, satu ulama menguji berapa? 10 pertanyaan. Kali 10 berarti berapa? 100 pertanyaan. Terutama tentang apa? Tentang hadis, bidangnya hadis ya. Nah itu diantaranya kalau saya baca ceritanya itu bagaimana annya itu diputar, ngerti annya diputar. Seperti zaman ini ngaji dari siapa? Nabi Mubarak ya misalkan ya. Nabi Mubarak dari Yai Basori, Yai Basori dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai terus. Nah itu diputar sama siapa? Pengujinya itu. Gimana pendapatmu? Betul tidak hadis ini? Itu pertanyaan pertama. Apa jawaban Imam Bukhari? Apa jawabannya? Lanjutkan pertanyaan kedua. Dan zaman itu tidak boleh bawa tulisan ya. Kalau bawa tulisan berarti belajaran. Dia begini ditanya. Pertanyaan pertama, lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, lanjutkan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, lanjutkan sampai 100 pertanyaan. Bayangkan ditanya 100 pertanyaan belum dijawab sama sekali. Sama saya tanya 10 aja urutannya sudah apa? Nah, ini 100 pertanyaan. Ini baru urutan pertanyaannya aja sudah susah, apalagi pertanyaannya. Tapi saya Imam Bukhari lanjutkan pertanyaan, lanjutkan sampai terakhir 100 pertanyaan. Sudah pertanyaannya sudah saya jawab satu persatu. Dijawab dengan urut mulai pertanyaan pertama sampai pertanyaan 100, tidak ada satupun yang terbalik. Dan jawabannya semuanya betul. Itu menunjukkan apa? Kepakaran daripada apa? Imam Bukhari dalam masalah keilmuan. Dalam masalah ruhaniyah, nah itu sudah masyhur. Beliaunya kalau sudah ketemu hadis yang bagus, bagus itu maksudnya bagaimana? Sanadnya bagus, yang merawikannya bagus, itu tidak langsung dimasukkan ke kitab Al-Jami' Sahih. Apa? Istikharah dulu. Ya, istikharah. Satu hadis diistikharahi. Kali ini oh bagus, baru dimasukkan apa? Di kitabnya. Nah itu berapa kali istikharah dia. Sehingga kalau hasilnya itu luar biasa, ya memang tirakatnya seperti itu. Terus beliaunya cerdasnya seperti itu. Kita harus niru. Nah kalau kita tidak niru itu mau niru siapa? Sehingga kalau kita berbuat harus pinter. Terus yang kedua minta tolong kepada Allah. Apa betul yang saya lakukan ini? Dengan cara apa? Istikharah. Sehingga apa? Tidak ngawur. Yang dilakukan itu loh, tidak ngawur. Kalau orang itu sudah istikharah, walaupun jelek, itu tenang saja. Nanti akhirnya itu pasti apa? Baik. Kalau orang tidak istikharah, apalagi berdasarkan apa namanya? Nafsu. Kelihatannya bagus, tapi ditunggu saja. Nanti ujung-ujung dia berdasarkan apa namanya? Nafsu. Legrek ya. Seperti itu. Itu yang diajarkan siapa? Imam Bukhari. Itu ada di dalam kitab ini. Ya. Jadi ini di sini kitab ini tuh banyak mengajarkan banyak hal. Sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu
الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع سيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu alhamdulillah min al-Fatihah.